Terima kasih Anda tetap bersama dengan kami di Talk to iNews. Tadi sudah saya sampaikan kalau segmen ini kita akan bahas mengenai sepak bola. Kurang lebih 2 pekan lalu kita bahas juga soal pasca sanksi FIFA. Ada Mas Yusuf dari Biro Hukum Kemenpora, ada Bung Toel dari PSSI, kemudian ada dari Komisi 10, ada Coach Rahmat Darmawan juga saat itu. Sekarang ada 3 orang, ada Mas Aristo, Mas Maman, dan juga Pak Gatot. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya mau nanya Mas Maman dulu. Mas, sekarang sibuknya apa aja Mas? Ini yang penting nih, sibuknya apa aja nih? Sibuknya di rumah aja sih. Sibuk di rumah aja. Udah ikut berapa kali kompetisi yang berkaitan sama Tarkam? Ada beberapa kali. Udah berapa kali? Terakhir kapan, boleh tahu di mana Mas? Terakhir di Depok. Di Depok. Itu pertandingannya antar apa? Iya, antar kampung aja. Antar kampung aja. Tentu bukan kondisi yang ideal, yang diinginkan. Dan saya tanya sama Coach RD waktu itu, biasanya kalau atlet itu berapa kali 24 jam sih kondisi tubuhnya berubah kalau tidak dalam kondisi normal lagi? Apa perubahan yang paling kerasa secara fisik buat Mas Maman? Secara fisik ya, karena kita jarang berlatih ya, karena setelah pembekuan itu kita jarang berlatih. Jadi setiap kita main tuh terasa cepat sekali capek ya. Dan kalau main Tarkam itu kan jarang sekali pemanasan. Nggak ada pemanasannya, jadi kita langsung main gitu aja. Kalau dibandingkan dengan menjadi pemain di klub atau main di timnas, itu biasanya pas memulai nih, pas mulai pemanasan itu biasanya berapa lama minimal? Pemanasan itu bisa 15-20 menit. Kalau Tarkam nggak ada? Kalau Tarkam hajar aja pokoknya? Hajar aja langsung. Dengan kondisi lapangan yang tidak ideal? Ya, tidak bagus. Pernah kesandung, jatuh, kepentok apa yang nggak ditemukan di lapangan bola semestinya? Banyak sekali sih, banyak sekali kayak gitu. Jadi karena memang lapangannya yang jelas tidak bagus. Tidak bagus lapangannya. Pak Gatot, cerita-cerita ini mohon maaf sekali kalau kemudian berulang kali diangkat oleh media, lebih kepada kita ingin para atlet ini dalam kondisi yang kalau ternyata ini sudah normal kembali situasinya, mereka udah siap tempur gitu. Sekarang kalau kayak mas-maman kayak gini bilang, Tarkam aja cepet capek lah, gimana kalau kompetisi sebenarnya yang profesional gitu ya. Pak Gatot, apa yang bisa disampaikan soal rencana pertemuan 23 Juni supaya cerita Mas Maman ini nggak usah saya dengar sekian bulan ke depan lagi, Pak Gatot? Ya, sebelum itu saya jawab, perlu saya sampaikan ya, ini tadi saya ngobrol off sama Mas Aristo sama Mas Maman, bahkan beberapa detik sebelum mulai pun saya juga sampaikan, saya mohon maaf ya Mas Maman ya, karena kondisi ini memang tidak kita kehendaki bersama, istilahnya kayak comfort zone-nya dia yang terbiasa main, kemudian tiba-tiba sekarang dikatakan cepat lelah, karena kebugarannya juga berbeda gitu. Memang sesuatu yang tidak kita kehendaki. Tapi memang dalam konteks ini memang kami hanya semata-mata karena terbentul pada aturan regulasi yang ada. Seperti kita ketahui, kami sama tempatnya Mas Aristo memang standing point-nya sedang berbeda. Tapi kan ini juga tidak boleh berlarut-larut. Jadi kalau Mbak Tina tadi mengatakan saya tidak ingin suatu saat ini akan berulang-ulang keluhan seperti ini. Oke lah, kami juga menuju on progress. Seperti mungkin Mbak Tina sudah dengar, tanggal 10 Juni belum lama ini Pak Menteri diundang dalam rangka rapat kerja dengan Komisi 10 karena mitra kami Komisi 10. Sebetulnya agendanya itu banyak, yaitu bagaimana program yang existing Kemenpora, bagaimana masalah temuan, dan itu lazim di mana-mana juga ada. Dan yang ketiga adalah masalah program 2016 seperti apa. Rupanya yang paling seksi itu yang lain-lain, Mbak Tina. Yang lain-lain itu adalah tentang masalah PSSI. Itu menyita waktu sangat panjang, hampir 3 jam. Dari jam 8 sampai jam 12 itu yang paling banyak. Nah, di situ singkat cerita, akhirnya disepakati setelah sempat beradu argumentasi panjang, bahwa paling lambat tanggal 23, tadi Mbak Tina sudah kemukakan, itu Pak Menpora bersama PSSI harus duduk bareng, harus ketemu. Dan siap untuk duduk bareng? Siap, tidak ada pilihan lain. Karena kalau enggak, tanggal berikutnya, entah tanggal 25 atau tanggal 26, kami dipanggil lagi, memang ada agenda untuk pembahasan raker seperti biasa atau RDP, rapat dengan pendapat. Nah, yang perlu kami sampaikan kesempatan ini adalah itu permintaan dari DPR tetap on schedule. Bahwasanya kapan tanggalnya, tadi ada jobnya dari Mas Aristo. Ini undangan belum ngalir ke kami loh ya. Ini kan baru kemarin gitu. Artinya poinnya adalah tetap bahwasanya siapa yang saling mengundang ataupun siapa yang mediasi, itu hanya matters of technical saja. Baik, saya tanya ke Mas Aristo. Jadi
PSSI menempatkan diri sebagai terundang gitu ya Mas ya. Jadi harus bolanya digelendingkan dari Kemenpora? Ya, memang begitu karena kita sudah 4 kali datangi kantor Menpora ya sejak FIFA, kita ditegur FIFA pertama, kedua SK keluar, kita datengin terus, kita mau duduk bersama-sama. Saatnya sekarang bicara solusi. Dari awal PSSI sudah mengajukan konsep yang namanya cooperation agreement. Nah, konsep ini biasa-biasa aja, semacam MOU antara induk organisasi cabang olahraga dengan pemerintah. Misalnya saya kasih contoh, konsep ini diadopsi juga di Inggris. Di Football Association di Inggris itu tahun 2010-2011 mereka berantem juga sama pemerintah, FA-nya Inggris yang sudah sedemikian maju. Nah, akhirnya pemerintah Inggris mungkin tidak se-ekstrim pemerintah Indonesia yang langsung membekukan. Mereka membuat suatu cooperation agreement. Misalnya saya kasih contoh kecil adalah ketika bicara youth development di grassroots level, mereka bekerja sama dengan pemerintah. Ini kan bisa, misalnya di pemerintah daerah kan punya dinas-dinas, Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga kan ruang kerjanya cakupannya seluruh Indonesia. Buatlah sekolah sepak bola yang state sponsored base gitu loh, dibiayai oleh negara. Misalnya itu kan konkret ya. Bicaralah seperti itu, misalnya buat SSB, kemudian bicaralah soal infrastruktur. Nah, kebetulan Pak Gatot nih sebelumnya bicara soal infrastruktur kan, Deputi Bidang Infrastruktur ya, membawahi ya. Iya, bicaralah di level itu, jangan bicara di level atas langsung dibekukan. Kasihan kayak Mas Maman gini, belum lagi yang masih muda-muda. Kemarin timnas U16, U14 baru dibubarkan. Bayangkan anak-anak kecil yang mau meraih mimpinya harus berhenti karena turnamennya nggak ada lagi, nggak ada lawan tandingnya. Mereka nggak bisa main lagi. Kita lanjutin segmen berikutnya. Masih ada 2 segmen lagi. Anda juga boleh berikan komentar kepada kami di anyustvmobile.com. Saya yakin kita semua sepakat, mau yang pro PSSI, mau yang pro Kemenpora, yang paling kita lihat sebetulnya sudut pandang atletnya gitu. Kita kan nggak mau nih kayak Mas Maman, kemudian yang muda-muda yang lagi membumbung tinggi asa harapannya, talentanya lagi diasah, terus tiba-tiba kayak kebentur tembok, udah aja, selesai. Kami lanjutkan sesaat lagi. Itu yang paling dijaga kan ya Pak ya.